Shalom ibu-ibu. Shalom. Shalom. Senang ya bisa berkumpul lagi hari ini di dalam acara Natal Persekutuan Wanita. Tapi memang hari ini katanya tadi agak hujan katanya ya. Jadi agak mungkin terlambat ibu-ibu yang bisa hadir. Kita doakan supaya semua bisa berkumpul dengan kita dan kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Ada sukacita nggak ibu-ibu? Amin. Ada rasa damai nggak ibu-ibu? Amin. Pagi-pagi kita bangun rasanya Tuhan hari ini biarlah Engkau sertai kami. Biarlah Tuhan tetap terus melindungi kami ya. Kita selalu mengucap syukur ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Amin. Saya lihat ibu-ibu semuanya siap melayani. Di sayap kiri saya coba lihat tuh. Ibu-ibu pada cantik-cantik ya. Semua siap untuk melayani kita semua dengan pujian angklung, Sharon nyanyi, ada juga kolintang ya. Ada juga singer, ibu-ibu lihat kan singer-singer kita hari ini ya. Kita mempersiapkannya untuk Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, ku masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Ya ibu-ibu nyanyi ya. Senyum ibu-ibu, senyum ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Tentu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya
ibu-ibu. Bapa kami di dalam surga, betapa indahnya lagu-Mu ini Tuhan. Engkau menggirangkan hati kami Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami berkumpul bersama ibu-ibu pada hari ini untuk merayakan Natal di persekutuan wanita kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir. Engkau Allah yang selalu mengatakan, jangan takut sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan menopangmu, bahkan akan menuntunmu Tuhan dengan tangan kananmu, dan akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang selalu kami pegang. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu berserta dengan kami. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang dalam perjalanan di tempat ini, yang mau berkumpul bersama kami untuk merayakan Natal ini. Kami mohon Kau tibakan mereka dengan selamat ke tempat ini. Dan bagi ibu-ibu yang tidak bisa hadir mungkin karena ada urusan ataupun ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kami juga mohon Engkau sertai selalu mereka Tuhan. Kami percaya Engkau juga Allah yang maha hadir di hati setiap ibu-ibu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perayaan Natal kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu yang kami rasakan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Ibu-ibu, kita menyanyikan lagi satu pujian ya. Kita merasakan kan hari ini adalah hari Natal. Apakah ada cinta kasih Tuhan di dalam hati ibu-ibu? Apakah ada sukacita? Karena di hari Natal ini, biarlah cahaya terang itu ada di dalam kehidupan kita. Terang cinta kasih Tuhan, itulah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu, mari kita nyanyikan cinta kasih-Nya. Nyatakan di sekitar
Kali ini ada persembahan pujian juga dari singer yang akan menyanyikan lonceng Natal. Apakah ada juga hati kita mempunyai kerinduan untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan? Mari kita menyanyikan lagu lonceng Natal yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Suatu sukacita di dalam Natal ini karena kita memiliki juru selamat, yaitu Tuhan yang lahir bagi kita. Sebenarnya kejadian Natal ini sudah dibuatkan jauh sebelum Tuhan lahir ke dalam dunia. Di dalam Yesaya 9 ayat 1, 5 dan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu-ibu, kita nyanyikan lagi satu lagu pujian ya. Cinta kasihnya aja ya dulu ya, kita nyanyikan lagu ini sambil kita bersuka cita memuji Tuhan di dalam hari Natal kita. Kali ini kita menyanyikan cinta kasihnya. Habis itu Ibu Eli akan membawakan doa syafaat ya. Cinta kasihnya
Ibu, mari kita berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia ini dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal, termasuk di gereja kita. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, ibu-ibu, kita juga berdoa untuk saudara-saudara sebangsa kita, khususnya di daerah Cianjur, yang saat ini masyarakatnya masih terkena musibah gempa, karena akibatnya itu sangat berkepanjangan sekali. Ada banyak di antara mereka yang tidak lagi memiliki tempat tinggal. Mari kita berdoa agar kita sebagai saudara-saudara sebangsa terus menyatakan cinta kasih kita dengan tulus kepada saudara-saudara sebangsa kita, khususnya di daerah Cianjur ini. Kita berdoa untuk seluruh pemerintah sampai ke pemerintahan daerah, biarlah mereka boleh cepat tanggap dalam menolong masyarakat. Mari kita berdoa membuka suara bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Natal telah tiba. Dan kami mau sehati berdoa ya Tuhan untuk persiapan Natal baik ibadah maupun perayaan di gereja kami dan di seluruh gereja Tuhan di Indonesia bahkan di muka bumi ini. Tuhan, kami merindukan Natal yang penuh damai, di mana kami dapat beribadah bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita dan memandang kepada Tuhan tanpa rasa khawatir dan takut. Sebab itu Tuhan, kami mohon berikanlah suasana Natal yang indah di negeri kami ini Tuhan, di mana kami bisa dengan konsentrasi, dengan khusyuk, dengan fokus beribadah dalam ibadah Natal ini kepada Tuhan. Kami berdoa untuk segala persiapan yang dilakukan, bahkan dalam pelaksanaannya nanti. Tuhan, kami mohon penjagaan perlindungan-Mu, kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan, bagi seluruh gereja-gereja yang akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat beribadah dengan tenang dan dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal. Tuhan juga berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, kesehatian dalam melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa, khususnya di daerah Cianjur yang saat ini masih terkena dampak gempa yang baru-baru ini terjadi. Tuhan, kami mohon anugerah pertolongan-Mu khususnya kepada para pemerintahan daerah Tuhan, agar mereka boleh cepat tanggap, mengerti apa yang dibutuhkan saudara-saudara kami di daerah Cianjur, sehingga mereka cepat tertolong khususnya kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dimanapun berada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah terus menyatakan cinta kasih kepada saudara-saudara sebangsa kami dalam bentuk materi atau dalam bentuk perhatian doa kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan di daerah Cianjur ini. Tuhan, kami mohon anugerah pertolongan-Mu Tuhan, agar saudara-saudara kami juga bisa menikmati hari-harinya dengan penuh ketenangan kembali. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bahkan presiden kami juga terus berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan tolong dapat memimpin seluruh bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami percaya Tuhan mendengar, karena Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Siapakah Aku Ini. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selamat hari Natal bagi ibu-ibu sekalian. Saya baru tahu dress code-nya merah. Tadi saya pakai baju merah. Iya. Bajunya banget indah ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara, kita bersyukur kita sudah berada di bulan Natal, saudara ya. Dan saudara, doa saya, harapan saya, ibu-ibu tetap sehat ya. Tetap sehat ya, dan ada sukacita ya dalam keluarga ya. Kita berdoa ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kami. Sehingga dalam setiap pergumulan hidup kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan memberikan kami kemenangan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami ketenangan di dalam segala sesuatu. Bahkan Tuhan membuka jalan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Kesempatan hari ini kami boleh merayakan Natal, merayakan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan di Natal tahun ini. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu, Engkau adalah Bapa kami yang kami kasihi. Engkau menyediakan berkat yang khusus bagi kami sekalian. Terima kasih ketika kami merenungkan firman Tuhan, Tuhan buka hati kami kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Saya mau baca dari Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15
ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Saudara, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, ya. Saudara, di dunia ini, saudara-saudara, ada banyak apa tuh? Banyak kata-kata gombal, saudara. Ya, Bapak Ibu tahu gombal, ini bahasa udah lama banget ya. Ibu Ana pasti tahu gombal ya. Ah, gombal kamu. Ya, misalnya ya. Gombal itu maksudnya hanya nyenang-nyenangin kita. Ya kan? Nyenang-nyenangin ya. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu sih. Ya, gombal, saudara ya. Nah, saudara, kita pasti agak kurang suka kalau hal-hal yang penting, hal-hal serius, orang itu hanya ngegombal. Ya, ngegombal pasti kita nggak suka, kecuali kalau kita hanya ringan-ringan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita dengar orang yang serius itu ngegombal, ya misalnya, saudara ya, itu membuat kita bisa kecewa, saudara ya. Nah, saudara-saudara, kasih Tuhan kepada kita itu bukan gombal, saudara. Ya, itu harus penting, saudara tahu. Ya, saudara, kalau saudara membaca di Alkitab, saudara, ya, maka kasih Allah itu adalah realita, fakta. Ya, maka fake ya, fakta atau palsu ya, saudara ya. Nah, saudara, inilah fakta daripada kasih Tuhan. Alkitab katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, saudara. Ya. Nah, saudara, ini adalah fakta. Ya. Saudara, faktanya di mana, saudara? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari kita. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang bukan mencari orang benar, dia mencari orang berdosa. Saudara ya, dia mencari orang berdosa, saudara ya. Jadi saudara, kalau dikatakan Tuhan memilih kita, saudara ingat satu hal, siapakah Tuhan, siapakah kita? Maka itu saudara, waktu dia memilih kita, saudara, itulah kasih karunia kepada kita, saudara. Ya, itulah kasih karunia kepada kita. Ya, saudara mungkin tahu satu lagu pop zaman dulu punya, bicara tentang cinta ya. Semua bisa bilang, semua ibu-ibu tahu semua, hebat. Semua bisa bilang, betul? Apalah artinya tanpa kenyataan. Betul? Saudara, kalau Tuhan bilang, ayo yang masuk surga, ya usaha sendiri. Ya, padahal Tuhan tahu kita tidak sanggup masuk ke surga dengan usaha kita sendiri. Itu namanya gombal. Betul, saudara ya? Saudara, maka itu saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka sangat jelas, saudara ya, itu kasih karunia Tuhan. Saudara ya. Nah, saudara, Tuhan pilih kita itu sejak kapan? Nah, ibu-ibu tahu gak? Kapan ibu-ibu Tuhan pilih kita? Sejak dalam kandungan ya, betul. Iya, itu Yeremia ya. Yeremia bilang sejak dalam kandungan ibuku. Nah, saudara, jadi sebelum kita ini ada apa-apa, belum ada, Tuhan itu sudah pilih kita. Ya, Alkitab mengatakan dalam Efesus 1 bahwa kita dipilih oleh Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus Kristus. Jadi ibu-ibu kita ini belum berbuat apa-apa, ibu-ibu. Ya, kita dipilih oleh Tuhan. Ya. Jadi artinya tuh pemilihan Tuhan itu tanpa syarat nih, ya. Nah, ibu-ibu, hari ini ibu-ibu dan saya bisa percaya Tuhan Yesus. Itu kasih karunia, ibu-ibu. Ya. Jadi sebenarnya seluruh manusia di dunia ini, ya, miliaran orang ini sebenarnya semuanya adalah orang-orang berdosa, Alkitab katakan. Ya. Kita semua dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua. Upah dosa ialah maut. Nah, salah satu maut yang kita lihat, yang nampak dengan mata kita adalah kematian. Dan semua orang ketika menemukan kematian, semua akan takut dan putus asa. Saudara ya. Saudara, dokter, obat itu bisa menolong kita, menyembuhkan sakit, tapi tidak bisa menghindarkan kita dari kematian. Saudara. Nah, saudara, kematian fisik itu salah satu tanda Tuhan kasih tahu. Itu adalah upah dosa daripada Tuhan. Tapi saudara-saudara, itu upah dosa kematian fisik belum apa-apa, saudara.
saudara, kita akan mengalami kebinasan kekal. Siapa saudara? Semua kita. Tidak seorang pun di antara kita ya. Semua. Semua di bawah murka Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan dia memilih kita. Yang nggak banyak ini dipilih oleh Tuhan untuk dia selamatkan saudara. Ya. Dia pilih kita untuk diselamatkan di dalam Tuhan. Saudara, apa artinya Tuhan pilih kita? Saudara, Allah memilih, saudara-saudara, karena Allah itu berdaulat. Ya, kita tidak bisa bilang gini, kenapa Tuhan pilih saya, nggak pilih dia? Nggak bisa, saudara, karena Tuhan berdaulat dalam memilih. Itu haknya Tuhan, namanya Tuhan, saudara, dia bisa memilih, saudara. Saudara, kalau saudara dan saya, maka lagu itu bagus sekali. Siapakah aku ini Tuhan? Ya, sehingga kau pilih. Saudara, kalau saudara tanya Tuhan, Tuhan kenapa engkau pilih saya? Ya aku mau pilih kamu. Begitu ya. Saudara bayangkan saudara ya, dari sekian banyak orang, kok Tuhan mau lihat-lihat kita ini loh. Ibu-ibu ngerti ya? Ada seorang pengkhotbah, kalau Bapak Ibu kenal, beliau sudah rest in peace dari Pendeta Mangapul Sagala ya. Kenal ya, pendeta. Kan warna kulitnya hitam ya, Bu Ana ya. Tahu ya Bu Ana ya. Hitam sekali kan. Pekat, lampunya harus terang betul kalau dia khotbah. Kalau enggak kelihatan. Ya, teman kalau dia ketawa baru kelihatan giginya, ya kan? Tapi puji Tuhan setiap kali naik mimbar dia senyum. Jadi kelihatan ada orang. Kalau enggak kita pikir mana Bapak Mangapul. Gelap soalnya Bapak Mangapul ini. Dia selalu mengakui dia gelap. Lalu dia selalu berkata, kalau aku bikin kopi nggak usah beli kopi, pakai jariku sudah jadi dia bilang. Ya, aduk dikit hitam dia. Ya, karena beliau sahabat saya, jadi saya kenal kan. Nah beliau berkata begitu dalam khotbah. Dia bilang begini. Saudara-saudara, ini dunia ini gelap, dia bilang. Dunia ini, Alkitab berkata dunia ini gelap, berjalan dalam kegelapan. Orang itu begitu banyak dalam kegelapan. Saya ini gelap. Maksudnya itu kulitnya warna gelap. Kok Tuhan bisa lihat ya? Dia bilang. Itu kata Mangapul. Ya. Orang seperti saya, Tuhan kau mau lihat, Tuhan kau mau pilih. Orang begini gelap, di tengah dunia yang gelap. Dia katakan. Saudara, itu indahnya Tuhan. Saudara, kalau kita hitung-hitung dosa kita, Bapak Ibu, dosa kita begitu banyak bukan? Tapi Tuhan mau pilih kita. Nah itulah disebut dengan kasih karunia. Ya, ibu-ibu ya, kasih karunia Tuhan, dia memilih kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Nah kita baca satu ayat ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kasih Allah itu bukan kasih yang gombal, ibu-ibu. Ya, Alkitab katakan, bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya bagi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kenapa kita tidak bisa memilih Allah? Ibu-ibu ngerti? Saudara, mengapa kita tidak bisa memilih Allah? Karena kita orang berdosa. Ya, kita orang berdosa, ibu-ibu ya. Kita ini, Alkitab perkataan kita ini sudah mati rohani. Ibu-ibu tahu kalau kita minta maaf kalau ada orang meninggal, ibu-ibu kasih apel sama buah pir, suruh pilih, bisa pilih gak? Ya, tong, pilih tong, apel atau pir? Saya pakai otong supaya gak ada yang nama sama ya. Tong, pilih tong. Si otong udah RIP, tong pilih yang mana tong? Lu suka pir atau suka apel? Bisa pilih gak? Nah, bisa diem aja dia. Lu mau kasih apel boleh, pir boleh, gue juga gak bisa makan. Iya kan? Nah, tong, lu suka capte atau bami? Gak bisa, saudara, dia gak bisa pilih. Karena sudah gak ada, saudara, dia udah diem aja. Ibu-ibu kita ini mati rohani. Ibu-ibu yang, ada yang pernah COVID? Ada yang, semoga jangan. Oh, ada Ibu Ana, ya lupa saya. Puji Tuhan, sembuh ya. Ibu Ana, penciuman hilang gak baunya? Waktu kena? Ingat ya? Hilang ya? Beli parfum gagal Ibu Ana kalau waktu itu. Ya Bu ya, mau dari Paris kayak
Mau dari mana ke parfumnya? Namanya kan udah hilang nih, mati rasa hidungnya ya, mati rasa. Diem juga nggak bisa milih, semua sama. Mau rasa pete sama durian sama baunya, nggak bisa dicium. Namanya mati rasa. Ibu-ibu ngerti ya? Kenapa kita tidak bisa memilih Allah? Kita ini udah mati rohani. Tapi bukan hanya mati rohani, kita ini orang berdosa. Artinya apa? Artinya seluruh diri kita nih, perasaan kita, cara pandang kita nih dikaburkan sama dosa. Betul gak ibu-ibu? Ibu-ibu, hari ini mata saya itu plus dan minus. Ya, plus dan saya sering salah tepak orang, ibu-ibu. Saya pikir si A, artinya si B. Saya tepaknya salah orang. Ngerti ibu-ibu ya? Itu kalau kenal kita masih bisa dimaafin. Kadang orang gak kenal bu, saya tepak dari belakang. Saya pikir jemaat, orang lain. Iya, bayangin ya. Kenapa? Karena mata kita nggak gitu jelas dari jarak jauh. Maka ibu-ibu kalau ngelihat saya, apalagi kayak Marcel di Cilaka ya, saya kadang gini-gini, siapa ya gitu ya. Iya, karena nggak dia takut salah manggil kan. Kenapa kita tidak bisa pilih Allah? Karena ada dosa. Sehingga Allah itu kita tidak bisa mengenalnya karena kita nggak jelas. Maka itu saudara-saudara, mengapa ada orang bisa punya Allah begitu banyak? Karena manusia nggak jelas Allah siapa. Saudara, orang yang jelas aja kita bisa salah orang, apalagi yang nggak kelihatan. Betul gak ibu-ibu? Orang yang jelas saja kita bisa salah, apalagi yang tidak jelas. Lebih lagi kita mati rohani. Kalau Tuhan tidak pilih kita, ibu-ibu, tidak seorang kita yang bisa selamat, tidak ada. Ya, tidak seorang. Saya pernah melayani di satu tempat panti rehab orang-orang yang yang ada gangguan ya. Gangguan baik dari psikologi maupun fisik juga. Ya, fisik. Karena saya dulu belajar psikologi ya, jadinya saya harus praktek untuk tinggal bersama-sama orang ini ya. Agak serem juga sih ibu-ibu ya. Karena bisa kejar-kejaran ibu-ibu malam-malam. Pulingin meja, kejar-kejaran. Saya pikir mau berantem. Pas nyampe, halo apa kabar? Bikin kaget gua aja. Namanya orang kurang sadar begitu ya. Kita yang sadar kan kaget kan. Kejar. Kita, stop. Pas nyampe cuma ditebak doang. Kalau ditebak kita biarin aja ya. Satu kali saya baru keluar kamar mau makan kan. Lalu ada satu orang bapak di sana yang sedang dirawat juga mau makan. Ibu-ibu, saya pernah cerita kalau nggak salah di sini. Bapak itu gangguan motorik, motorik. Ibu tahu bagaimana dia mau makan. Dia begini ibu. Saya contohin ya bu ya. Saya ngomong ini bukan menghina dia, tapi saya sangat-sangat sedih melihat dia gini. Saya pikir nih bapak mau ngapain ya, makan begini itu. Ternyata untuk nangkap nasi susah ibu. Cek nggak dapat, terbang nasinya. Dia ulang lagi, cek nggak dapat. Sekali dapat dibantuin sama perawat ya. Tak dapat nasi, puji Tuhan saya bilang, aduh bisa makan dah. Ternyata masuknya mulut masalah ibu-ibu. Masuk nyampe ke jidat ibu, tumpah lagi nasi, ngulang dari awal. Saudara bisa bayangin ya. Untuk makan nasi, kalau orang itu ada gangguan, sulit setengah mati, sampai dibantu baru bisa makan. Itu ada gangguan dalam motorik. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, manusia itu gangguannya besar, itu dosa, kebinasaan itu. Tidak seorang pun kita bisa memilih Tuhan dengan benar. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri kepada kita. Ya, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Maka itu kita bersyukur. Ya, ibu-ibu dipilih oleh Tuhan. Lalu ibu-ibu mungkin tanya, Pak Regi, kalau yang lain gak dipilih gimana? Ibu-ibu ngabarin Injil gampang apa susah? Gampang apa susah? Orang itu mau percaya gampang apa susah? Susah. Kita bilang ya, Tuhan sayang sama kamu. Iya. Percaya ya? Nggak mau. Nggak mau. Kita kasih tahu Alkitab. Nggak mau. Jadi bukannya Tuhan itu tidak adil. Manusia itu sendiri dia nggak mau. Kalau ibu-ibu dan saya bisa mau, bukan gara-gara ibu dan saya lebih baik dari mereka. Enggak, kita pun sama. Sami mawon. Kita pun ya dulu ya. Siapa nih yang ibu-ibu di sini yang bukan percaya Tuhan sejak lahir? Gampang nggak percaya Tuhan? Ibu-ibu gampang nggak? Susah, saya juga susah ibu-ibu. Ya, saya nggak percaya ibu-ibu. Ya, awal-awal ya.
nggak percaya. Ya, diajak ke gereja nggak mau. Susah. Kita itu sama. Tapi pertanyaannya begini, kok kita bisa ya? Ibu-ibu tahu, karena Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, Dia membuka hati kita supaya mata kita celik. Ini contoh misalnya ya. Saya kalau baca Alkitab kan suka gini nih, nggak kelihatan ya. Lalu saya, ini contoh ya. Karena mata saya plus dan minus, jadi jauh salah, dekat salah, buram terus ya. Lalu saya ke optik, Anak saya nggak tahu kan, anak saya. Lalu periksa mata. Habis periksa mata, saya mau pakai kacamata nih Bu. Dokter bilang, Pak Regi, kalau pakai kacamata kayak kurang bagus. Pakai softland aja, Pak Regi ya. Oh gimana pakainya? Ya nanti dibikin langsung jadi nih, dipasang nih. Lalu sampai di rumah kan, saya baca biasa-biasa aja. Anak saya heran kan, kok papa sekarang bacanya kok gampang aja? Kok bisa jadi baca? Ibu kenapa? Ada yang tolong mata saya. Ibu-ibu kenapa bisa percaya? Ada Tuhan yang tolong. Orang luar nggak tahu. Karena Tuhan bekerja dalam batin kita. Orang pikir itu maunya Pak Regi mau percaya Tuhan ke gereja sendiri. Makanya dia jadi Kristen. Enggak ibu-ibu. Tidak seorang pun bisa jadi Kristen kalau Tuhan tidak menggerakkan hatinya. Kalau Tuhan tidak melahirkan dia kembali, matanya celik bisa melihat. Dia tidak bisa. Ibu-ibu tahu orang yang buta warna? Betul? Semua warna abu kalau buta warna total ya. Semua warna abu. Ibu-ibu kasih merah, hijau dan sebagainya, dia nggak bisa lihat ibu-ibu. Apapun yang bagus, baju merah pun yang bagus begini, dia nggak bisa lihat. Kapan dia bisa lihat? Kalau matanya disembuhkan dulu. Kalau matanya disembuhkan, dia baru bisa lihat. Oh betapa indahnya ya baju ini. Begitu. Ibu-ibu sama. Waktu dulu kita dalam dosa, kita tidak bisa lihat Tuhan itu begitu baik, tidak bisa. Kita tidak bisa lihat Tuhan begitu mengasihi kita, tidak bisa. Tapi ketika kita dilahirkan kembali dan kita percaya Yesus, kita baru bisa melihat Tuhan engkau baik. Saya percaya ibu-ibu sering ya waktu nyanyi sesuatu lagu-lagu rohani bisa nangis kan? Pasti kan pernah ngalamin kan? Saya percaya tiap kita pernah ngalamin, saya sering ngalamin. Nyanyi saya nangis. Bukan nangis kenapa? Ingat kasih Tuhan itu loh. Kita pikir ya, saya ini siapa ya Tuhan? Saya ini begitu jahat ya Tuhan. Saya ini begitu berdosa. Kan kita tahu dosa kita masing-masing bukan? Kok saya Tuhan mau selamatkan orang seperti ini bukan? Saudara, kalau Tuhan tidak pilih engkau dan saya tidak pernah bisa selamat. Sama seperti orang di luar sana. Menolak Tuhan. Kita pun sama. Ya ibu-ibu ya. Nah itulah yang saya katakan. Itulah cinta Tuhan kepada kita. Itulah kasih karunia Tuhan kepada kita dalam Yesus. Ibu-ibu, jikalau Tuhan tidak menyatakan di dalam Alkitab siapakah Yesus, kita tidak akan kenal dia. Tidak akan. Ibu-ibu kalau tidak kenal saya di ruang ini ya misalnya. Lalu di ruang ini tidak kenal saya muncul di sini, tidak seorang pun kenal saya, betul gak? Siapa di antara ibu-ibu kalau tidak kenal saya bisa tahu nama saya? Tahu gak? Ada yang tahu gak? Kalau muka begini namanya apa kira-kira? Ya, ibu-ibu ya saya kasih gambaran-gambaran ya. Ya. Siapakah di antara ibu-ibu yang tidak kenal saya bisa tahu siapa nama saya? Ibu-ibu rapat kan? Rapat, yang sono rapat, sini rapat, sini rapat, sini rapat. Yang sono bilang cocokkan kalau muka ini namanya Otong. Ya, karena kayaknya kayak orang kampung gitu. Misalnya. Lalu yang ibu sini lebih menghargai, namanya Bagus Stephen. Kayak orang Hawaii kayaknya. Ya misalnya. Lalu ibu sebelah sini namanya apa lagi? Ya kan? Kayaknya namanya Peter lebih bagus karena dia Kristen. Begitu kan? Yang sono bilang berkata, ini kayak orang Amerika Latin ya, namanya Carlos. Ya kan? Ibu-ibu rembuk kan? Ujung-ujungnya Herman. Dari Otong Carlos dirembukin jadi Herman namanya. Saya mau tanya, meskipun ibu-ibu sudah ambil voting suara, di atas 50% mengatakan saya Herman. Betul gak saya Herman? Bukan. Ibu-ibu mengatakan apapun, sampai saya ngomong, saya Regi. Ibu-ibu baru tahu saya Regi.
Ibu-ibu kita ngomong Tuhan ABCD, mau pakai voting segala macam, tidak pernah bisa tepat. Karena dia itu pribadi. Kalau dia tidak kasih tahu akulah Yesus Kristus, juru selamatmu, Tuhanmu, Mesias dari Alkitab sejak perjanjian lama perjanjian baru, tidak seorang pun bisa kenal dia. Alkitab katakan, apakah itu hidup kekal? Yaitu ketika kita mengenal Allah yang satu-satunya dan mengenal Yesus, juru selamat kita. Nah, ibu-ibu itu kasih Tuhan. Bulan ini Natal kita temanya Pass Me Not, ibu-ibu. Ya, jangan lalui saya. Ibu-ibu, ketika kita tahu Tuhan pilih kita, kita tidak pernah dilalui oleh Tuhan. Ya, ibu-ibu ya. Kita tidak pernah dilalui oleh Tuhan. Karena dia yang pilih kita. Ya, dia yang pilih kita, dia yang berkuasa, dia yang pilih kita, dia yang mengasihi kita. Mengasihinya bukan gombal. Ya, mengasihinya itu ada korban dia harus bayar, ibu-ibu. Ya. Belum lama ini saya ngomong sama satu wanita, ya, masih gadis ya, lagi pacaran, ditinggalin sama pacarnya, ditinggalin. Ya pasti sedih lah ya. Lalu ketemu saya, lalu dia ngomong, Pak Regi, dia tinggalin saya karena terakhir kata-kata saya itu kurang enak. Dia jadi sakit hati, dia tinggalin saya. Saya langsung bilang, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Lah, kamu mau nikah sama laki-laki kalau sakit hati tinggalin? Nikah kan seumur hidup. Ya, masa kita seumur hidup ngomong pasti baik-baik aja. Kadang kan kita kan juga bisa apa ya? Kadang keki di luar sama bajai misalnya. Kata-kata kita bisa agak ketus dikit kan. Diketus dia tinggal. Loh. Mendingan lagi pacaran ditinggal daripada udah jadi suami, saya bilang. Kalau jadi suami ditinggalin kamu duda. Kalau kamu ditinggalin masih pacar, dadah. Ya kan bukan duda, dadah. Ya kan? Enggak apa-apa, saya bilang. Ibu ngerti maksud saya? Kalau kita punya Tuhan yang sering sakit hati, itu tinggalin, kita celaka. Kalau kita punya pasangan hidup yang berkata, aku mencintai kamu, apapun kamu, betapapun kamu lemah, betapapun kamu salah, salahmu besar atau kecil, aku tetap bersama kamu. Kita butuh orang seperti itu, bukan? Saudara, Tuhan kita seperti itu. Dia kasih yang tidak bersyarat. Ibu-ibu, kita tidak selalu dalam kondisi baik, bukan? Betul gak? Kita tidak selalu dalam kondisi kudus, bukan? Betul gak? Kita tidak selalu dalam kondisi benar, bukan? Seringkali kita salah, bukan? Salah ngomong lah, salah sikap lah, betul? Tetapi Tuhan, dia memilih kita, ibu-ibu. Dia pegang kita. Dia tidak tinggalkan kita. Waktu papa saya udah umur 93 ya. Beliau itu terkena stroke, ibu-ibu. Dulunya gagah ya. Umur 90 jalan lebih cepat dari saya, ibu-ibu. Dia tidak pernah, dia jalan lempeng cepat. Orangnya emang dari Cungko deh, made in China, luar biasa ya. Apa spare partnya bagus ya. Kalau saya ini spare partnya apa saya nggak tahu ya, ibu-ibu ya. Satu kali beliau kena stroke, ya kena stroke. Nah kalau orang kena stroke ya biasanya emosinya kurang stabil, ibu-ibu. Sering marah dan sebagainya. Saya mau tanya ibu-ibu, apakah anak-anak tinggalkan papa saya? Ya udah papa kalau begitu ditinggalin di rumah sendiri, begitu? Enggak. Meskipun begitu kita rawat. Karena dia papa kita. Ya. Dia papa kita. Saya ingat sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang pendeta waktu ngobrol-ngobrol, dia cerita begini. Ada satu anak ngurusin papanya nih, papanya ini agak apa ya, lupa ingat, mendingan lupa ingat atau ingat lupa, ya ingat lupa ya. Jadi anak ini sering bapaknya itu ulang-ulang, ibu-ibu kalau nanya ulang lagi, nanya lagi, sampai anak ini rasa kesal, akhirnya dia nggak mau kunjungin papanya. Satu kali di rumah papanya dia baca diary papanya. Ternyata diary itu sejak anak itu masih kecil, anak ini. Lalu papanya ceritain, anak ini kalau nanya sesuatu sampai 100 kali. Nanya mulu.
Terus ditulis apa? Terus papa bilang apa? Tapi aku menjawab juga 100 kali. Dengan kasih dan kesal. Anak ini bertobat, ibu-ibu. Anak ini langsung kunjungin papanya lagi. Papanya baru tanya 3-4 kali, kamu udah marah luar biasa. Ibu yang kasih Tuhan. Kita berapa kali salah sama Tuhan? Berapa kali? Sangat sering bukan? Tapi ibu-ibu, Alkitab katakan, kita ini anak-anak Allah. Tuhan adalah Bapa kita di surga. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Bahkan dalam kondisi kita paling buruk, Dia menggendong kita. Itulah kasih karunia Tuhan pada kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, mari kita bersyukur ya, punya Tuhan yang ajaib seperti ini. Penuh dengan kasih dan setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan iman kami, betapa Tuhan mencintai kami. Biarlah Tuhan hari ini sekali lagi, apapun pergumulan kami tahu ada Tuhan yang memilih kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memegang hidup kami. Terima kasih berkati ibu-ibu yang merayakan Natal hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Setelah itu saya undang dengan hormat Musa Regi akan menyampaikan doa berkat. Mari kita bersama-sama dengan sepenuh hati mengatakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang penuh rahmat dan kasih, Dialah yang memberkati hidup kita. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai Natal ini, seumur hidup kita, sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal, we wish you Merry Christmas. Biarlah sukacita Natal ada di hati kita semua. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Biarlah tahun ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Amin.